Saat Kenzo, Aditya, dan Rianti menjejakkan kaki di kampung nelayan itu, aroma asin laut yang biasanya menenangkan justru membuat dada Rianti serasa diremas. Kenzo hanya ingin mengajak ayahnya berziarah ke makam Widuri. Tetapi bagi Rianti, satu ajakan polos itu terasa seperti tali yang menjerat lehernya. Nama Widuri saja sudah cukup membuat lututnya melemah. Karena Widuri bukan hanya masa lalu bagi Aditya. Ia adalah luka lama, cinta pertama, dan saksi bisu dari rahasia yang Rianti sembunyikan dengan segala cara. Di balik semua ketenangan yang ia tunjukkan, Rianti membawa beban yang selama ini tidak pernah disentuh Aditya. Keberadaan seorang bayi perempuan yang pernah dirawat Widuri sebelum kematiannya. Aditya selalu mengira Widuri menolong anak yatim dari kampung itu, seorang gadis kecil yang tak punya siapa-siapa. Ia tak pernah membayangkan bahwa anak itu sangat dekat dengannya, karena anak itu bukan bagian dari kisah Widuri, tapi bagian dari hidupnya sendiri. Mutiara bukan putri Widuri, bukan gadis kampung nelayan. Ia adalah darah daging Aditya dan Rianti. Dan kini, satu-satunya yang masih menyimpan kebenaran itu tinggal Rianti sendiri. Saat berdiri di depan makam Widuri, Aditya tampak terpaku seolah sedang berbicara dengan masa lalu yang tak pernah ia tutup rapat. Kenzo memandang ayahnya lama, merasakan sesuatu berubah dari sorot matanya. Rianti berdiri sedikit menjauh, menyembunyikan getar di jemarinya, takut bahwa wajahnya akan membeberkan semua yang ia tutupi. Tapi keadaan semakin memburuk ketika warga kampung mulai bercerita pada Aditya tentang Widuri yang merawat seorang anak, tentang seseorang yang datang dan membawa anak itu pergi setelah Widuri menghembuskan nafas terakhir. Potongan-potongan cerita itu perlahan menyatu menjadi satu bayangan yang menghantui Aditya. Kemungkinan bahwa anak itu adalah Mutiara. Sementara Rianti panik dalam diam, Kenzo justru disibukkan oleh penyelidikan kecelakaan yang hampir merenggut nyawa Mutiara. Tanpa ia sadari, jawaban terbesar yang ia cari bukan berada di kantor polisi, tetapi di tanah berpasir kampung kecil ini. Saksi kunci satu-satunya, Pak RT, sudah tiada. Kini hanya Rianti yang bisa mengubah arah takdir keluarga mereka. Jika Aditya sampai percaya Mutiara adalah anak Widuri, maka hubungan Kenzo dan Mutiara bisa dianggap terlarang, sesuatu yang bisa memisahkan mereka selamanya. Namun kebohongan itu hanya bertahan hingga Mutiara mengingat bisikan terakhir Pak RT. Saat ingatan itu kembali, semua pintu rahasia yang dijaga Rianti akan terbuka lebar. Dan kenyataan pahit itu tak bisa lagi ditahan. Mutiara adalah anak Aditya dan Rianti sendiri. Di waktu bersamaan, badai lain mulai berkumpul. Kasus kecelakaan Mutiara makin mengarah pada Sandra. Bukti-bukti menunjukkan ia kabur setelah menabrak, meninggalkan korban dalam kondisi kritis. Tekanan semakin menghimpit sampai akhirnya Sandra menyeret Dina ke dalam masalah. Rekaman CCTV memperlihatkan orang suruhan Dina menyabotase rem mobilnya. Bukti itu membuat kasus bercabang, motif dendam, sabotase, dan kelalaian bercampur menjadi satu. Tetapi polisi tetap menegaskan, sabotase tidak membuat Sandra terbebas dari kesalahannya sebagai pengemudi yang melarikan diri. Terjepit dan hampir kalah, Sandra menyiapkan langkah terakhir yang bisa menghancurkan Dina, atau justru menghancurkan dirinya sendiri. Di tengah segala kekacauan itu, satu hal tak dapat dicegah. Aditya semakin mendekati kebenaran yang selama ini tertutup rapat. Dari cerita warga, dari tatapan Rianti yang berubah-ubah, dari setiap potongan masa lalu yang perlahan bersatu. Ia mulai memahami sesuatu yang selama ini tak pernah berani ia bayangkan. Rahasia besar itu menunggu untuk meledak, menghancurkan seluruh ketenangan keluarganya, menelanjangi semua kebohongan Rianti, dan mengubah nasib Kenzo serta Mutiara hanya dalam satu hentakan yang tak dapat dihentikan siapapun.